Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sinjai akan melakukan praktik coaching. Saya Ibu Selviani. Saya Irsan. Saya Siti Hajar. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu Selvi. Alhamdulillah Pak. Baik Pak ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan bertanya sama Bapak dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini Pak. Pada coaching kali ini Pak, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan pada coachee, apakah berbobot atau tidak, bagaimana kemudian coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa Pak, sebagai Bapak sebagai coach harus menyesuaikan ya Pak dengan prinsip Ya, Bu. coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Nah, pertanyaan saya Pak yang pertama yaitu kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik Bu, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan Bu, saya akan berusaha present hadir penuh, kemudian mendengarkan, menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oh baik Pak. Kalau yang kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak diobservasi yang mana ya Pak? Kalau menurut saya Bu, Iya. kompetensi yang paling spesifik yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Kemudian yang terakhir Pak ya, indikator yang ingin Bapak yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini apa ya Pak? Baik Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka dan menemukan sendiri langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri Bu. Oke Pak. Kalau begitu Pak, demikian dulu untuk pra-observasinya Pak ya. Silahkan Bapak melanjutkan proses coaching, melakukan coaching pada coachingnya ya Pak. Makasih ya Bu Ya, atas Pak. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Selvi. Senang bertemu dengan Bu Selvi. Kalau Bu Selvi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, saya ini datang ke Bu Selvi Ya Pak. karena ada sedikit masalah saya Bu, di mana di sekolah saya itu ada kendala sedikit Bu ya, Pak. terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Masalahnya seperti ini Bu, ini rekan sejawat saya sudah pernah kami berkolaborasi memberikan metode-metode pembelajaran yang efektif. Namun setelah itu saya pelajari, saya tanya murid, ternyata masih mengalami kendala seperti ada kejenuhan di murid, bagaimana cara penerapan media pembelajaran di kelas yang tidak bervariatif. Makanya ini Bu, saya datang ke Ibu Selvi ini untuk mencari solusi seperti apa langkah-langkah yang mesti saya ambil ke depannya supaya
proses kolaborasi saya dengan rekan sejawat saya ini bisa berjalan dengan maksimal, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Jadi masih banyak guru di sekolah Bapak yang mengajarnya belum bervariatif ya Pak. Maksudnya seperti itu ya Pak. Iya, Bu, betul sekali. Makanya ini saya menginginkan setelah pertemuan ini guru yang ada di sekolah saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang secara bervariatif, Bu. Oh, baik Pak. Jadi kira-kira hasil dari perbincangan kita Pak kali ini apa yang Bapak harapkan dan inginkan Pak ya? Iya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Jadi harapan saya itu setelah pertemuan kita ini, saya mau ada perubahan di rekan sejawat saya, bagaimana penerapan proses pembelajaran yang lebih inovatif, lebih kreatif, seperti itu, Bu. Baik Pak, jadi kira-kira menurut Bapak langkah apa ya yang harus kita lakukan sehingga guru di sekolah Bapak ini bisa mengajar dengan bervariatif Pak, seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak? Baik, Bu, jadi ini yang pernah saya terapkan itu melalui dengan kolaborasi ya, Bu ya. Memberikan gambaran kepada rekan sejawat saya bahwasanya itu ketika kita di dalam kelas supaya tidak ada kejenuhan terhadap murid, maka kita harus memiliki atau mempunyai inovasi proses pembelajaran di kelas. Contoh, membuat media pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, supaya ada tampilan yang baru menurut murid kita, supaya bisa kembali aktif dan fokus kepada apa yang kita berikan. Oh, seperti itu Pak. Saya sangat sepakat dengan apa yang Bapak rencanakan. Kasih, Kalau Bu. secara proses pembelajaran yang ideal kan Pak ada tahapannya ya dengan tingkatannya. Menurut Bapak kira-kira sudah berada di level mana Pak antara interval 1 sampai 10 Pak nih? Kalau saya, Bu ya, kira-kira saya ini masih berada di interval 5 kayaknya, Bu, dengan berbagai kendala seperti itu, Bu. Oh, kira-kira seperti itu Pak, kira-kira Bapak kalau melihat rekan sejawatnya kira-kira berada di level mana nantinya Bu Pak? Kalau saya harapkan setelah ini, Bu ya, saya menginginkan rekan sejawat saya itu berada di posisi atau level 7 saja, Bu ya, karena mengingat masih keterbatasan dari sumber daya gurunya yang belum mahir menggunakan IT, ditambah juga masih terkendala dengan pembuatan media pembelajaran, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Jadi terkendala dengan mereka membuat media pembelajaran Pak ya? Iya, Bu, Iya. betul sekali, Jadi Bu. menurut Bapak untuk mereka ini dalam meningkatkan dalam membuat media pembelajaran yang kreatif, apa saja yang harus mereka lakukan Pak? Iya, baik, Bu. Kalau yang harus mereka lakukan, tentunya harapan saya ke depannya yaitu mampu mempergunakan fasilitas sekolah yang ada. Kan di sekolah saya itu, Bu, ada kayak Chromebook Oh, iya, Pak. yang bagus sekali untuk dipakai pada saat proses pembelajaran, bisa menampilkan media-media yang ada di fitur-fitur Chromebook sendiri, Bu. Iya Pak. Oh, seperti itu Pak. Jadi itu yang menjadi rencana tindak lanjut Bapak ke depan ya? Iya, Bu, betul Iya. sekali, Bu. Ya, semoga apa yang rencana Bapak ke depannya bisa terlaksana Pak ya. Insya Allah, Bu. Makasih, Bu. Iya. Eh, Bagaimana Pak? Sudah merasa lega setelah bercerita Pak? Alhamdulillah, Bu. Berkat pertemuan kali ini, Bu Sylvia, alhamdulillah dari awal sampai akhir, alhamdulillah ada beberapa hal yang saya petik dari pertemuan ini tentang bagaimana cara
mengarahkan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang bagaimana pembuatan media pembelajaran yang efektif, Bu. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Iya Pak, Alhamdulillah ya Pak. Semoga Iya, Bu. pertemuan kita ini bermanfaat karena kita sebagai rekan tenaga pendidik harus saling membantu Pak apabila Betul sekali, Bu. terdapat Iya. permasalahan. Ya Pak, terima kasih untuk hari ini Pak. Saya juga Assalamualaikum Pak Irsan. Waalaikumsalam, Bu Selvi. Bagaimana Pak perasaannya setelah melakukan coaching barusan? Alhamdulillah perasaan saya, Bu, itu luar biasa. Ditambah coach saya yang bisa menemukan persoalannya sendiri, Bu. Baik Pak, karena Bapak tadi sudah melakukan proses coaching, jadi sebelum penutupan Pak ya, saya Ya, akan Bu. menanyakan beberapa hal pasca observasi. Baik. Nah, yang pertama Pak, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Kalau kali ini, Bu, saya menemukan melakukan sesuai dengan alur tirta, Bu, ya. Kemudian menanyakan tujuan yang ingin dicapai, identifikasi masalah, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan, sehingga alur tersebut bisa menggali pemahaman coach itu untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang mereka alami, Bu. Oke Pak, Alhamdulillah. Nah sekarang Pak ya, menurut saya sebagai observer ya, dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, dari pengamatan saya itu proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Pak ya, antara Bu. Bapak sebagai coach dan coachingnya. Kemudian alur kita juga sudah berjalan sesuai dengan alurnya, dan saya lihat Bapak juga sudah berusaha menggali dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak berikan. Dan saya lihat Pak, coachingnya juga merespon Bapak, dan juga saya perhatikan prinsip coachingnya juga sudah nampak. Jadi alhamdulillah Pak ya, berdasarkan Kasih, Bu. pengamatan saya sudah berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan alur cerita dan sesuai dengan prinsip dan paradigma coaching yang ada. Nah, pertanyaan terakhir saya ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi Pak? Baik, Bu, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan ke depannya, Bu, Iya, Pak. lebih memahami lagi alur kita, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, Bu. Seperti Oh, itu, Bu. iya. Yang terakhir Pak ya, jadi rencana tindak lanjut yang Bapak akan lakukan setelah melakukan proses coaching tadi apa ya Pak kalau boleh tahu? Baik, Bu, kalau rencana tindak lanjut saya ini, saya akan pertama mengkonsultasikan kepada ibu kepala sekolah atau rekan sejawat, dan menanyakan apakah ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan mengajak untuk saling berbagi melalui dengan proses coaching, Bu. Oh iya, Alhamdulillah Pak, makin kesini kita makin terang Pak ya pemahaman kita tentang Insyaallah, apa Bu. itu bagaimana itu proses coaching. Alhamdulillah. Oke Pak, saya rasa cukup sekian untuk observasi untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pak ya. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.